طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Zat yang maha mengetahui dan zat yang maha melihat para hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang dan langit-langit. Kita senantiasa harus bersyukur padanya atas segala nikmat dan juga karunia-Nya serta hidayah taufik yang selalu diberikan kepada kita, para hambanya. Tentunya selawat serta salam terlimpah curah beriring salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Semoga kelak kita dipertemukan oleh beliau dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, penelaahan kita terhadap hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu salah seorang ulama yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Seorang faqih, alim, ya, terkemuka, masyhur, terkenal di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, insyaallah ta'ala kita akan baca hadis yang ke-26, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, yang bernama aslinya adalah Abdurrahman bin Sikhir. Nah, tafadhal, iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-haditsu as-sadisu wal 'ashrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqatun. Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Nah, barakallahu fiik ala qiraatik. Hadis ini hadis yang tadi barusan dibaca, hadis yang ke-26 tepatnya. Banyak para ulama memberikan judul, yaitu para pensyarah hadis ini, Abwabus Shadaqah, ya, pintu-pintu sedekah, di mana hadis ini merupakan kelanjutan dari hadis sebelumnya yang berkenaan tentang sedekah, ya, yaitu amalan-amalan yang terhitung sedekah. Makanya kemarin diberikan judul luasnya rahmat Allah. Jadi sedekah itu tidak selalu dengan amwal, harta, tapi juga dengan perbuatan, bahkan yang bentuknya lisan sekalipun. Ya, ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, itu semua terhitung sedekah. Nah, ternyata sedekah badaniyah pun ada di sini dijelaskan. Ya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ma'na sulama? Ya. Arti dari sulama itu adalah tulang, ya, atau persendian.
persendian. Nah, jadi apa artinya? Setiap persendian atau setiap tulang atau setiap bagian ruas tubuh dari manusia ini alaihi sodakotun. Atasnya atau wajib disedekahkan atau wajib disedekahi karena ada alaihi, ya. Alaika bita'ani, ya. Wajib bagimu untuk berhati-hati, untuk pelan-pelan, ya. Nah, wajib untuk disedekahi. Nah, jadi setiap persendian anggota tubuh dari manusia di sini alaihi sadaqatun wajib disedekahi. Lanjut, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Nah, setiap hari, langsung terjemahnya ke fihi, yang di dalamnya, langsung ke syamsu, fa'il dari tatlu'u, yang di dalamnya matahari itu tatlu'u, tola'a yatlu'u, terbit, Terbit. ya. Nah, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun, ya. Ta'dilu ini fa'ilnya anta. Engkau, ya. Ta'dilu engkau berlaku adil, ya, di antara dua orang saudaramu. Itu juga merupakan apa? Shadaqatun, khobarnya. Nah, ya. Ta'dilu dari kata apa ini? Dari kata adala. Adalah ya'dilu. Nah, adalah ya'dilu adlan. Adlan bentuk masdarnya. Nah, kalau tatlu'u dari kata tola'a. Nah, ayat. Nah, tola'a yatlu'u tulu'an. Ya, masdarnya tulu'an. Begini. Baik, kita lanjut. Nah, silakan diterjemahkan kalimat berikutnya. Yang wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaihi aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Kata Nabi Muhammad SAW. Apa artinya? Dan Silakan dilihat di di buku atau kitabnya. Nah, engkau uktub al-fawaid min hadhihi durus min hadad daras. Wa tu'inur rajula dan engkau menolong seorang lelaki dalam hidup. dabbah itu ternak maksudnya. Jadi dabbah secara bahasa itu hewan ternak, ya, hewan tunggangan yang berjalan di daratan. Nah, ini diterjemahkan, dibawa maknanya kepada kontemporer sekarang ini menjadi apa? Dabbah, kendaraan. Nah, jadi engkau menolong seseorang yang berkendara, ya, fidabah, yang di dalam hewan ternaknya, maksudnya ini adalah di dalam kendaraannya, maksudnya sedang berkendara. Lanjut, fatahmiluhu 'alaiha. Dan engkau Lalu menaikkan engkau membawanya, di sini maksudnya engkau bantu dia 'alaiha, ya, haknya kembali ke dabah, ke atas tunggangannya atau naik kendaraannya, ya, begitu. Jadi apa? Engkau menolong seseorang yang berkendara, kemudian engkau membantu dia untuk naik, ya, untuk menaiki kendaraannya, au tarfa'ulahu, atau engkau mengangkat,
Ya, langsung ke objeknya apa? Mata'ahu, ya. Engkau mengangkat mata'ahu, eh, barang. barang bawaannya Iya, betul. Barang bawaannya, maksudnya mata'ahu lahu, miliknya itu ya. Alaiha. ke atas tunggangannya. Naam, sahih. Dan ini merupakan sodakotun. Ya, khabar. Sodakotun, sedekah. Nah, lanjut. Wal kalimatu tayyibatu sodakotun. Dan kalimat tayyibah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, itu semuanya kalimat tayyibah. Ya, merupakan sedekah. Ya, dalil penjelasnya kemarin yang sudah kita lewati. Nah, ya. Kemudian wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Nah, ini luar biasa. Khutwah itu artinya apa? Langkah. Setiap langkah yang engkau berjalan, ya, menjalankan langkah tersebut untuk sholat, ya, maka nanti dirinci oleh para ulama di sini maksudnya pergi ke masjid merupakan sedekah, atau juga dirinci oleh para ulama engkau melangkahkan kakimu untuk mengerjakan sholat baik di masjid maupun di mana selain masjid. Nah, maksudnya di tempat yang memang itu bisa untuk mengerjakan sholat, bukan tempat-tempat yang diharamkan. Lanjut, wa tumitul adza, dan tumitu engkau menyingkirkan. Dan Tumitu menunjukkan itu kata kerja dari kata kerja apa? Amato, yumitu amato yumi. yumitu Nah, masdarnya apa? Imatotan. Imatotan, imatotul adza, ya kan? Anit tariq, ya. Imatotul adza anit tariq itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, itu merupakan tingkat yang disebut namanya apa? Cabang keimanan yang paling rendah. Nah, imatatul adza anit tariq. Ya, setelahnya nanti al-haya, malu. Puncak tertingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Taib. Adza ini gangguan, anit tariq merupakan sedekah. Taib, kita i'rab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an hafajarin mabniun ala sukun Abi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u wa huwa mudhaf Hurairah mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih radhiyallahu anhu jumlah Li'annahu, li'annahu mamnu' min as-sarfi. ya, mamnu minas saraf li'annahu mamnu minas saraf au ismul lazi la yansarif. Nah, radhiyallahu taala anhu merupakan jumlah yang i'tiradiyah, radiyah fi'il, ismul jalalah Allah menjadi fa'il dari radiyah, semoga Allah meridhoinya, anhu jar wa majrurun, bermuta'alliq dengan radiyah. Qala fi'il madi mabniun 'alal fathi, ya, 'alal fathi, di atas fathah, harokat akhirnya itu fathah, dan fi'il madi itu selalu mabni, tidak pernah mu'rab. Nah, sahabat Abu Hurairah berkata, ya, menukilkan sabda Nabi di mana qala rasulu. Qala ini fil madi mabni 'alal fathi. Fa'ilnya adalah rasulu di sini. Rasulu sebagai fa'il marfu'un wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah,
Jadi setiap i'rab itu baik rafa, nasab, jer atau jazm memiliki tanda-tanda. Dan tanda asalnya itu adalah harokat. Dan tanda domah ini menjadi tanda asal bagi i'rab rafa. Dan isim-isim yang berkedudukan sebagai fa'il, mubtada, khobar itu semuanya beri'rab rafa. Namun tanda rafanya nanti berbeda-beda tergantung bentuknya. Nah, jadi Rasulu di sini dia sebagai fa'il sudah pasti kalau fa'il i'rabnya rafa. Kemudian tandanya di sini domah karena bentuknya dia isim mufrad. Dan kedudukan dia bukan hanya sebagai fa'il saja tapi juga sebagai mudhof Rasulu di sini. Ya, maka kalau dia mudhof arti harus ada mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya adalah ismul jalalah Allah. Mudhof ilaih selalu majrur. Nah, di sini tanda majrurnya adalah kasrah. Sallallahu alaihi wasallam ini sama dengan radhiyallahu an jumlah i'tiradiyah. Baik, kita lanjutkan. Ya Arab silakan. Sabda Nabi, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kullu mubtada'un Nah, marfu'un wa alamatu rafi'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Uh, Sulama mubtada. Sulama mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Lanjut minan nas. Minan nasi al-jar wa majrur alaihi al-jar wal majrur sadaqatun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Sebentar dulu. Minan nas. Minan nas ini dia ada di mahal apa? Kan jar wa majrur kan dia ada di mahal apa? Kalau Fi minnya iya la mahala lahu minal la mahala laha minal i'rab. Kalau minnya karena dia huruf. Tapi kalau minanna syibhul jumlah ini fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. jarrin. Iya. Syibhul jumlah finalis ini dia berada di atas mahal jar. Sebagai apa mahalnya itu? Sebagai sifat atau naat bagi sulama. Sulama. Ya. Nah, nah. Lanjut. Alaihi jarun majrurun Alaihi muta'alliq jarun ya muta'alliq. dengan sesuatu yang dihapus yaitu khobar muqaddam. Ya. Maka di sini sodakoh di sini dia sebagai apa? Tadi saya katakan khobar tadi ya. Dia bukan khobar afwan. Setelah saya telisik dan lihat kembali sodakoh di sini Oh ya. bukanlah khobar melainkan mubtada yang diakhirkan. Ya, jadi maksudnya di sini as-sodaqatu hiya nah ya kullu sulama minan nas. Gitu. Nah, lanjut. Kulla yaumin Kulla yaumin kulla dzaraf mansub betul dzaraf zaman ya. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Yaumin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tatlu'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Fihi al-jar wal majrur asy-syamsu Fa'il fa'il dari tatlu'u مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ta'dilu fi'il mudhari تعدل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبين baina بين الاثنين بين zorof makan مكان ya. منصوب
dzaraf, maka mansubun ala dzarfiyah wa huwa mudhaf. Dia mansubun ala dzarfiyah, mansub sebagai dzaraf dan dia adalah mudhaf. Maka al-isna ini adalah mudhafun ilaihi. ilaihi. Oh iya benar berarti. Nah, sodakoh yang sebelumnya itu khobar ya. Sodakoh yang sebelumnya yang dari kullu sulama. Nah, khobar. Nah, maka di sini sodakoh di sini itu sebagai apa? Isnaini ini mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih majrurun dan tanda jarnya adalah ya. Kenapa? Karena dia mulhaq dengan musanna. Isnaini. Karena dia nggak punya bentuk mufrad ya. Dia dimulhakkan dalam bentuk musanna. Sodakatan di sini sebagai khobar marfu dan tanda rofanya domah. Ah, ceritanya mubtadanya mana? Mubtadanya mana? Mubtadanya itu adalah masdar muawwal ya dari fiil ta'dilu. Ya, dari fiil ta'dilu. Ta'dilu ini kalau ditakwil jadi bagaimana? Ditakwil ini maksudnya takwil kan namanya masdar muawwal ya. Jadi dia dialihkan ke bentuk masdar. Ini yang menjadi fa'il siapa? Anta kan? Ya udah jadi domir khitab yang mutasil nempel nanti pada masdar. Jadinya apa? Adluka. Ya. Nah, keadilanmu di antara dua saudaramu yang sedang berselisih itu sodakotun adalah sedekah ya. Nah, jadi begitu mubtada'nya. Lanjut, wa tu'inu rajula. Al-wawu harfu atfin mabniun ala fathi. Tu'inu فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الرجل مفعول به منسوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. في حرف جر مبني على السكون. دابة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. الفاء فتحمله. الفاء حرف عطف مبني على الفتح. تحمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الهاء ضمير متصل مبني على الضم على في الضم محل نصب sahih fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bi alaiha jarun wa majrur. Lanjut au atof tarfa'u lahu. Tarfa'u fi'lun mudhari'un. Iya, dari kata ro Fa'a fa'a yarfa'u. Iya-nya diganti tak karena domirnya anta. Ya. Fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu anta ya. Lanjut lahu jarun wa majrurun. alaiha jar wal majrur. Iya. Mata'ahu Atau alanya mau kita rincikan, alanya huruf jar. Haknya domir mabni ala sukun fi mahali jari. Dan jar wa majrur alaiha ini bermuta'alik dengan fiil yang mana? Muta'aliknya tahmil. Iya. Yang lahu ke tarfa'u. Gitu. Ya.
Ya kan, untuk menaikkan atau membawakannya. Naam. Haknya kembali kemana haknya? Ke dabbah. dabbah. Ya. Dan fiil yang terletak setelah dabbah ya tahmil. Gitu. Oh, sebentar. Afwan. Alaiha yang ini maksudnya ke tahmil. Alaiha itu yang tahmil, kalau yang alaiha yang ini ke tarfa. Haknya sama, tetap kembali kepada dabbah. Jadi alaiha yang ini kembalinya ke tahmil, makanya muta'aliknya, dan alaiha yang kedua muta'alik ke tarfa. Lanjut, mata'ahu. Mata'a maf'ulun bihi Sahih, mansubun ala mansubun wa alamatun nasbil ismihi al-fathah. al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Dan Al-ha domir haknya. dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin uh, mudhafun ilaihi. Ya, Sadaqatun khabarul khabar lil mubtada muawwal marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. ya, lanjut. Uh, Wal kalimatu thayyibah gampang. Al-kalimat Wawnya thayyibah atof. nunya ataf al-kalimatu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih at-thayyibatu na'tun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih sadaqatun khabar al-mubtada marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Nah, lanjut. Wa bikulli jar wa majrur muta'alliq dengan khobar muqaddam yang dihapus. Wa kullu. Sebentar. Wa kullu khutwah Oh ya, wa kullu berarti di sini ya. Nah, wa kullunya mubtada. kullu mubtada Khutwatin langkah. Mudhaf ilaih. tamshi fi'lun mudhari'un marfu'un wa Ya, alamat raf'ihi bidommatin muqaddaratin. daratin Mana amin zuhur ya. Bukan istiqalah. ya. Enggak. Mana amin zuhur as-sikolu gitu. Nah, ya. Baik. Mana amin zuhur ya as-sikolu dan fa'ilnya Dhamir mustatir mustatir. Wujuh. wujuban Wujuban. takdiruhu anta Takdirnya apa? anta Anta. Nah, ila shalah shalah jar wa ini majrur. jar majrur Nah, sadaqatun khabar. Ya. Wawnya huruf ataf. waw Tumitu. tumitu fi'lun mudhari'un marfu'un Marfu'. bidhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta al-adha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirih mana amin Mana amin zuhurha zuhuriha. ta'adzur Sahih anit tariqi. anit Jar tariq wa jar majrur. majrur sadaqatun khabar mubtada um, eh sadaqatun Nah, anit khabar tariq. lil Ini mubtada muta'aliknya kemana? Ke ke qamit sahih. Ke tumitu. miltu Sadaqatun. sadaqatun khabarun lil mubtada'in lil lil masdar muawwal Ya. Imatoh. Ya. Imatotuka. Taib, makna umum. Ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dalam hadis ini. Ya. Di antaranya itu adalah anjuran untuk bersedekah setiap hari. Ya. Sejumlah ruas tulang yang kita miliki. Yang dimana itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat kesempurnaan yang telah Allah berikan berupa susunan tulang yang mengokohkan tubuh kita, diri kita, sehingga kita bisa berdiri tegak melakukan ketaatan-ketaatan di antaranya seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu menuntut ilmu yang sebelumnya kita lalui dengan salat subuh. Kenapa demikian?
Ya, banyak ulama-ulama yang menjelaskan ya terkait hal tersebut ya. Ya, di antaranya adalah Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Anna tarkiba ay izamil adami wa sulamatiha min a'zami ni'amillahi ta'ala alaih, kata beliau. Fayahtaju kullu izamin minha, bahwasannya tarkiba izam itu tulang ya, susunan tulang, dan ruas wasulamatiha, dan ruas jari manusia itu di antara a'zami ni'amillah, nikmat-nikmat Allah yang paling besar alaihi, atas anak Adam ya. Fayahtaju kullu izam, maka setiap tulang itu yahtaj, yaitu butuh ya, butuh kepada apa? Tasadduk, yaitu butuh dikeluarkannya sedekah ya, bikhususihi ya, dengan kekhususannya itu. Untuk apa? Liutimma, untuk menyempurnakan ya syukra tilkan ni'mati, yaitu menyempurnakan rasa syukur atas nikmat tersebut. Ini komentar dari salah seorang ulama yang mensyarah hadis ini, yaitu Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah. Berikutnya Syekh Utsaimin pun juga mengatakan demikian ya. Qala al-ulama min ahli al-fiqh wal hadis ya. Para ulama dan ahli fikih dan juga ahli hadis mengatakan bahwa ada sulam, yaitu jumlah ruas tulang, fi kulli insanin, pada setiap manusia. Nah, ini beliau berikan datanya, nanti bisa ditinjau dari aspek biologinya ya. Kata beliau di sini salah sumi'ah wasitun, berapa jadinya tuh? Salah sumi'ah wasitun. Kata Syekh Utsaimin, nanti bisa dirujuk dalam kitab syarahnya. Saya pegang. Salah sumi'ah, kata beliau. Berapa jumlahnya salah sumi'ah? 360 anggota atau ruas. Ya. Fa'ala kulli wahidin minan nas, maka wajib bagi setiap person, manusia, orang, ya, ayatasaddaqa, untuk bersedekah pada tiap hari, ya kan, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, pada tiap hari di mana matahari itu terbit. Nah, saat itu untuk melakukan sebanyak 360 sedekah. Nah, ya, di salah sumi'ah wasittin ya shadaqatan, walakin as-shadaqata la takhtassu bil mal. Nah, di sini beliau tekankan, akan tetapi sedekah itu tidak dibatasi dengan mal, harta. Bal ya, akan tetapi ya pada semua apa-apa yang bisa mendekatkan, ma yataqarrabu ilallahi fahuwa shadaqatun bil makna al-am, kata beliau. Apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah sedekah ya, dengan makna yang lebih umum. Nah, ya. Bisa dilihat nanti, dan juga bisa dilihat juga penjelasannya, penjelasan perkataan Syekh Utsaimin ini ketika mensyarah hadis yang sama di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga memasukkan hadis kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tadlu fi syamsu dan seterusnya ke dalam kitab beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin. Naam, barakallahu fik. Tentunya bersedekah sebanyak jumlah tulang dan ruas-ruas ya tidaklah sedikit. Ya, jadi sangat mungkin orang beriman mengalami kesulitan melakukannya karena keterbatasan hal-hal yang dimilikinya. Nah, maka tetapi Rasulullah SAW telah memberikan jalan keluar sebagaimana yang telah disebutkan ya pada penjelasan hadis ya ke-25 ya, atau pada poin-poin ya di hadis yang ke-25. Apa kata beliau di situ? Ya, bahwasanya wa kullu tahmidah ya sedekah. Setiap tahmid itu sedekah, dan wa kullu tahlil itu sedekah, dan setiap takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, ya, dan memerintahkan orang, saudara kita, kawan, teman kita, keluarga, kepada hal-hal yang disyariatkan,
oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang ma'ruf, yang benar, itu merupakan sedekah. Bahkan dakwah bukan hanya memerintahkan orang menuju kebenaran, tapi juga mencegah dari kemungkaran. Wan nahyu 'anil munkar. Ya kan? Wan nahyu 'anil munkar, bisa dilihat nanti. Nah, ini dia, kita langsung saja rujuk. Nah, ini yang ke-25 ya. Amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyu 'an munkarin shadaqah, sedekah ya. Nah, jadi sebagaimana hadis yang ke-25, pada hadis yang ke-26 Nabi Muhammad SAW menegaskan dan merinci kembali macam-macam sedekah non harta ya. Nah, ini sedekah-sedekah non harta nih ya. Membuang gangguan di jalan itu adalah sedekah, bahkan itu bentuk cabang keimanan juga ya. Melangkahkan kaki kita untuk melakukan sholat menuju masjid dan misalnya, dan juga kalimat thayyibah yang tadi ya, tahlil tahmid takbir, tahmid tahlil takbir, dan juga membantu seseorang itu ada kesulitan dia membawa barang untuk menaikkan ya barangnya. Contoh kasus-kasus porter-porter yang ada di stasiun. Nah, kalau dia niatkan karena Allah membantu, walaupun nanti di akhir dia dikasih uang tip dari ya, dari orang yang dia bantu, nah maka dia akan mendapatkan pahala. Intinya letak pada niat itu sendiri. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah taala menjelaskan di dalam kitab Fathul Qawi Al-Matin. Ya, ini nanti syarah, salah satu syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang insya Allah akan kita baca. Nah, setelah matan ini kita habiskan. Beliau katakan di situ kullu kurbatin, maksudnya kurbah itu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Setiap amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya'ti bihal insanu sawa'an kanat qauliyah, yang dilakukan manusia itu baik ucapan qauliyah au fi'liyah atau perbuatan, adalah apa? Fahiyah shadaqatun, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Ini bapaknya Syekh Abdul Razak ya, atau Syekh Abdul Razaknya. Nah, bukan, ini adalah bapaknya Syekh Abdul Razak. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah. Ya, wa ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis huwa min qabil tamtsil ya, lal hasr, begitu. Amalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini adalah contoh saja. Perhatikan baik-baik perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Wa ma dzakarahu an-nabi fi hadzal hadis huwa min qabil tamtsil. Hanya dari sisi contoh saja, mencontohkan saja. Lal hasr, bukan maksudnya membataskan bahwasanya sedekah hanya ini, hanya ini, hanya ini, tidak. Ya. Berikutnya ya, faedah yang bisa kita dapatkan yaitu anjuran untuk konsisten. Konsisten itu apa? Mudawamah, dawam dalam melakukan ibadah yang sifatnya mandub sunnah. Nanti kita akan temui hadis ya, agar kita tidak menyepelekan perkara-perkara sunnah di hadis ke-38 nanti. Ya, terkait wali Allah itu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah melalui perkara-perkara sunnah. Nah, bisa nanti dilihat, dibaca dulu itu hadis Arba'in 38 beserta terjemahnya. Kita akan jumpai itu nanti. Ya, dan juga tambahan yang sifatnya nafilah, jamaknya nawafil. Walaupun nilainya kecil, kalau dia konsisten ya, maka mendapatkan pahala yang sangat banyak lagi, berlimpah. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari istri beliau, istri tercinta beliau, yaitu ibunda kita, itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu ummul mukminin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fawallahi," Rasul bersumpah dan demi Allah, la yamallullahu, Allah tidak pernah bosan. Yamallu itu mala yamallu itu bosan. La yamallullahu, Allah tidak pernah bosan. Hatta tamallu wa kana habbad din. Ya, sampai kalian tamallu, kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya wa kana habbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Nah, ini langsung diartikan sekaligus. Sesungguhnya perbuatan yang disukai agama adalah yang dilakukan ya madawama alaihi sahibuhu, yang dilakukan secara konsisten sahibuhu, oleh pelakunya. Taib, barakallahu fiik ya, semoga bermanfaat ya. Kita cukupkan
mengambil beberapa saja faedah karena hadisnya sudah cukup jelas. Adapun secara tafsir dari setiap paragrafnya akan kita jumpai pada kitab-kitab syarah yang akan kita baca setelah mengkhatamkan matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, ya. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulamikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.